Jujur-jujuran, kita sering banget dengar pepatah don't judge book by its cover. Well, itu 90% bullshit di dunia nyata. Sorry to say, tapi cover alias penampilan itu penting pakai banget. Pernah gak sih kamu ngelihat orang yang kayaknya dapet jalan tol cuman karena dia good looking? Gampang dapet kerja, dilayani lebih ramah, dimaafin kalau ngelakuin kesalahan. Ya, itu namanya beauty privilege. Suka atau enggak, ini nyata. Tapi tenang, di video ini aku bukan mau ngeluh, justru aku mau bongkar gimana caranya kita keluar dari standar kecantikan dan akhirnya kita bisa dapetin dan manfaatin privilege ini. What's up everyone, balik lagi sama aku Kirana. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai topik yang agak panas tapi super duper relevan, yaitu tentang beauty privilege atau hak istimewa karena penampilan. Sebelum kamu mikir, ini pasti nyuruh oplas nih atau pakai makeup tebal. Stop right there. Bukan itu poinnya. Kecantikan yang membawa privilege itu bukan tentang fitur wajah yang sempurna kayak filter Instagram. It's about the whole package. Dimana cara kalian nge-branding diri kalian, aura kalian, dan cara kalian bawa diri kalian sendiri. Dan bagian terbaiknya, ini semua bisa didapetin dan diusahain. Aku akan spill semuanya berdasarkan riset dan pengalaman sendiri. Oke, first thing first, kenapa sih ini penting? Ada yang namanya halo effect dalam psikologi. Simpelnya, ketika kita melihat seseorang kelihatan menarik secara fisik, otak kita sebagai manusia itu otomatis akan berpikir bahwa orang itu memiliki hal positif lainnya. Entah itu jujur, sukses, pinter, keren, gak adil banget. Tapi itu adalah cara otak manusia bekerja ketika first impression. Jadi jangan kaget ketika orang banyak banget ngomong, lo harus bisa kasih first impression yang baik ketika interview dan first date. Sebenarnya kan kita gak boleh ngasih kesimpulan ketika kita gak tahu seluk-beluk orang itu. Tapi kalau misalkan kita gak punya waktu untuk nyari tahu soal itu, yang kita percaya adalah first impressionnya doang. That's how our brain works. Ini bakal ngaruh kemana-mana. Mulai dari wawancara kerja, dikenal sama dosen, dapat pelayanan yang baik di kafe, mau kenalan sama orang jadi lebih gampang. Ini bukan soal jadi cantik atau ganteng demi orang lain, tapi kita ngebuka banyak pintu kesempatan untuk diri sendiri. Nah, masuk ke bagian dagingnya, gimana sih caranya menciptakan beauty privilege kita sendiri? Aku akan bagi caranya jadi 3 langkah praktis. Langkah pertama, pondasi dari segalanya, the glow up fundamental is kebersihan dan kerapihan. Serius, ini 80% dari permainan. Kamu gak perlu punya hidung mancung, gak perlu punya rahang sigma, tapi kalian harus pastiin rambut kalian rapi, gak lepek, kuku kalian bersih, baju kalian wangi, gak kusut, pas di badan, napas kalian bau segar. Itu hal-hal yang basic tapi sering banget dilupain dan diremehin. Orang yang rapi dan bersih itu akan secara instan kelihatan lebih menarik dan bervalue. Karena itu pertanda bahwa kalian peduli dan menghargai diri kalian sendiri. Ini game changer yang paling gampang dan murah. Yang kedua, ini dari dalam, pancarkan lewat bahasa tubuh dan aura. Kamu pernah lihat gak orang yang secara fitur wajah tuh dia biasa aja, tapi kok kayak ada magnetnya ya, dia menarik banget dan rasanya kayak first impression ke dia bagus banget. Nah, ini dia rahasianya. Yang pertama dan paling berpengaruh yaitu kontak mata. Misal kalian lagi ngumpul nih sama circle kalian, terus kalian lagi ngobrol sama satu orang, udah fokus matanya ke orang itu. Pokoknya kamu perhatiin how they talk, how they breathe, how they blink. Bahkan sesimpel dia melakukan apapun, entah gerakan tangan segala macam, sumpah itu really works on me. Karena bukannya jadi pick me ya, bukan sama sekali. Pepatah tentang eyes never lie itu fakta. Dan aku sering kali mendengar kesan-pesan dari interviewer aku kalau mereka ngerasa tertarik banget gimana cara aku memandang orang lain, cara aku merhatiin orang lain. Itu semua berkat kontak mata.
Itu berhasil. Yang kedua adalah postur. Ketika kita nggak bisa mengandalkan kontak mata, kita cuma bisa ngelihat postur tubuhnya. Postur tubuh tuh bukan kita nunjukin bagian dada ya, tapi kita menunjukkan bahwa kita tuh niat. Kita bisa ngelihat orang yang serius niat dan sungguh-sungguh cuma dari postur tubuh. Kalau misalkan kita nggak punya kesempatan untuk kontak mata sama mereka, kita cuma bisa ngelihat postur tubuhnya mereka. Ketika lagi kerja, ketika mereka lagi belajar, ketika mereka lagi ngerjain job desk mereka. Bayangin orang lagi kuliah, gimana dosen mau mandang kita sebagai orang yang positif. Misal lagi olahraga, main badminton, nggak ada tenaga. Gimana mau dilihat positif? Orang tuh nggak akan respect sama orang yang nggak bisa jaga tubuh. Yang ketiga adalah senyum. Ini hal yang orang udah tahu tapi masih ngeremehin. Karena menurut aku senyum itu adalah make up paling tulus, make up paling jujur, dan make up paling murah yang bisa didapetin untuk bisa menjadi cantik. Ketika kamu senyum, ngobrol sama orang tuh akan jadi lebih nyaman untuk bisa lebih terbuka, terus jadi mandang kalian sebagai orang yang ramah. Kombinasi 3 hal ini mulai dari kontak mata, senyum, postur itu bisa membawakan aura positif. Bikin orang jadi nyaman dan mau deket sama kamu terus. That's a privilege. Langkah ketiga, investasi cerdas. Fokus ke aset terbaik kamu. Setiap orang itu punya asetnya masing-masing. Kalau misalkan kamu ngerasa punya rambut yang bagus, kamu bisa coba rajin untuk ngerawat rambut. Kalau kamu ngerasa senyum kamu manis, senyum kamu cantik, kamu bisa coba rawat kesehatan gigi. Kamu nggak perlu melulu mengubah sesuatu yang kamu nggak punya. Tapi kamu harus maksimalkan yang udah kamu punya. Sebagai catatan ya teman-teman, langkah ketiga ini ada yang berhubungan dengan konteks kesehatan. Kalau misalkan kamu ngerasa badan kamu terlalu kurus atau terlalu berisi, kalian jadi rentan kena penyakit, metabolismenya jelek, itu kalian harus segera rubah. Karena sehat itu nomor 1. Untuk bisa ngasih aura positif ke orang lain, itu harus sehat. Jadi kalau misalkan ada yang dari gemuk, diet mati-matian sampai sakit, mau pingsan dan lain-lain, itu juga nggak benar. Itu nggak menciptakan beauty privilege, itu menciptakan sakit privilege. Oke? Jadi sakit itu benar-benar draining energy, draining aura, draining positivity. Ketika kalian nyaman dan pede dengan penampilan kalian sendiri, people can feel it. Energi itu akan keluar. Energi positivity akan keluar. Jadi kesimpulannya, beauty privilege itu bukan milik mereka aja yang punya gen beruntung. Itu adalah tentang presentasi diri yang baik. Mulai dari kerapihan, bahasa tubuh yang bagus, dan cara kita memaksimalkan hal yang sudah Tuhan kasih. Bukan mengubah diri kita menjadi orang lain, tapi memberikan versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan dengan begitu, kita ngebuka banyak pintu kesempatan yang mungkin sebelumnya tertutup. Coba sebutin 1 di kolom komentar hal dari penampilan kalian yang kalau kalian lakuin bisa ningkatin mood dan ningkatin kepercayaan diri kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video lainnya. 1 catatan, you deserve all the privileges in the world. See you on the next Small Steps Everyday videos. Bye!